Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah cegah kebakaran hutan dan lahan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tabalong meluncurkan program pendampingan pembukaan lahan tani. Di studio kita kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala DKPP TPH Tabalong. Apa kabar Bapak Fahlur Haji? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, informasinya nih, kita langsung saja nih Pak. Siap. Informasinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong ini menyiapkan anggaran untuk program pendampingan pembukaan lahan tani. Nah, bisa dijelaskan Bapak, tujuan dan bagaimana penerapan program tersebut nih Pak? Oh, baik. Sebelum saya menjawab itu ya, jadi sebenarnya berkaitan dengan istilahnya itu pembukaan lahan untuk di lahan gunung. Jadi ini sebenarnya berawal dari Pak Bupati melakukan apel kesiapsiagaan berkaitan dengan karhutla. Nah, lalu di situ penekanannya bahwa jangan sampai masyarakat di Tabalong untuk melakukan pembakaran lahan. Nah, lalu diputuskan bahwa supaya masyarakat itu tetap bisa beraktivitas, karena kan sebagian masyarakat kita karakteristiknya ada yang masih melakukan penanaman lahan di gunung itu dengan melakukan pembakaran. Nah, lalu itu oleh pemerintah daerah itu jangan lagi melakukan pembakaran. Nah, oleh Pak Bupati diinstruksikan kepada dinas terkait untuk bisa bagaimana menjembatani atau memfasilitasi petani atau masyarakat yang berusaha itu supaya jangan sampai melakukan pembakaran hutan tetapi mereka masih bisa berusaha. Nah, oleh sebab itu kita dinas terkait yang ditugaskan untuk melakukan yang diamankan oleh Pak Bupati, maka kita segeralah istilahnya melakukan istilah identifikasi, dan juga intinya bahwa pemerintah daerah itu hadir di tengah-tengah masyarakat supaya mereka masih bisa berusaha. Nah, kami akhirnya melakukan koordinasi dengan kawan-kawan dinas terkait, misalnya BPD, mungkin juga dengan keuangan, seperti apa mekanismenya. Dan itu alhamdulillah sudah ada titik terangnya, dan juga yang terpenting adalah itu sesuai dengan sasaran strategis dinas kami. Jadi dinas kami itu mempunyai salah satunya adalah bagaimana mempertahankan indeks ketahanan pangan ataupun bisa juga meningkatkan. Target kita itu sekitar 45% indeks ketahanan pangan. Dan juga bagaimana kita mengurangi desa kerawanan pangan. Nah, apabila misalnya tadi kita masyarakat yang melakukan pembakaran, kita larang mereka bercocok tanam, itu kita khawatirkan akan menimbulkan kerawanan pangan. Nah, makanya ini pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dengan instruksi Pak Bupati, ayo kita lakukan istilahnya itu membantu masyarakat bagaimana caranya. Baik Bapak, apabila kita melihat dari program pendampingan tersebut nih Bapak, tentunya ada anggaran. Nah Bapak, ini di segmen pertama langsung pertanyaannya tentang anggaran ya Pak ya. Berapa besar Pak anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dan juga siapa target penerimanya nih Pak? Baik, karena kemarin itu sudah di pertengahan, jadi tidak mungkin diinduk ya. Jadi dengan kesepakatan pemerintah daerah TAPD dengan Banggar di Dewan, akhirnya kegiatan usaha tani di lahan gunung itu atau padigogo itu bisa diterima, diakomodir itu hampir 1 miliar. Dan itu di dinas kita dituangkan dalam program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Baik,
Program tersebut kapan akan dilaksanakannya di Bapak, dan apakah sampai saat ini sudah mulai berjalan programnya nih? Baik, jadi setelah kita diberi tugas itu, jadi kita kan tidak menunggu anggaran itu, karena kan kita juga ada tahapan-tahapannya. Nah, lalu kita kemarin itu di awal September kita sudah melakukan mengumpulkan kawan-kawan di penyuluh, mungkin di 5 kecamatan yang menurut kami terdampak berkaitan dengan karhutla. Itu ada di 5 kecamatan, di Bintang Ara, Haruwai, Upau, Marauya, terus juga Jaro. Nah, ini kita kumpulkan, kita beritahukan dengan kawan-kawan bahwa kita nanti akan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang kena dampak karhutla. Nah, ini kita cari lahannya berapa yang terdampak. Nah, lalu nanti kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Bapak, anggaran 1 miliar tersebut nih, apa saja nih Pak bentuk bantuan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah nih Pak? Nah, jadi setelah yang kita sosialisasi tadi, akhirnya disetujui hampir 1 miliar tuh, lalu kita seperti biasa, jadi kita ada tahapannya, misalnya kita buat di kegiatan perencanaannya, terus juga kita lakukan di implementasinya dan juga di pengawasannya atau evaluasinya. Nah, di tahapan perencanaan tadi kita identifikasi, verifikasi, kita minta bantuan kawan-kawan penyuluh. Nah, kita pastikan istilah kita itu calon petani, calon lahan, CPCL. Nah, ini berapa yang ada, nah lalu titik koordinatnya seperti apa. Nah, kemarin itu sudah ketemu, dari itu menyesuaikan dengan anggaran kita bisa 100 hektar. Jadi 100 hektar itu untuk Bintang Ara kita alokasikan sekitar 40 hektar, lalu yang kayak Haruwai, Upau, Marauya, Jaro itu sekitar 15 hektar. Nah, jadi itu, dan itu kelompok tani. Nah, kalau kita lihat itu kelompok taninya mungkin sekitar 6 kelompok tani, karena kan anggaran terbatas. Jadi kita kita yang mana yang kita perhatikan, karena ini kan hal yang baru. Adakah mekanisme Bapak untuk para petani supaya mendapatkan bantuan tersebut nih Pak? Adakah mekanismenya mungkin yang harus dilakukan? Ya, apa yang seperti kami sampaikan tadi kan, jadi kawan-kawan kan sudah ada yang CPCL-nya tuh, calon petaninya. Nah, petani kan pasti kelompok itu. Nah, kelompok tadi itu nanti kan kita verifikasi lagi oleh kawan-kawan di lapangan. Makanya tadi kami sebutkan ada 6 kelompok, misalnya di Bintang Ara itu 2 kelompok. Nah, yang 40 hektar itu. Nah, nanti mereka itu kita lakukan pendampingan. Nah, lalu ke pendampingan nanti mereka kita akan bantu untuk sarana prasarananya, termasuk juga pembersihan lahan, dan juga mungkin seolah nanti kita beri juga beras. Baik, dengan adanya program tersebut Bapak, sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat, khususnya para petani sendiri nih Pak? Ya, pertama itu kan karena sudah kita kumpulkan, kita beritahukan dengan kawan-kawan di lapangan, tolong dicek lagi. Nah, kita sudah ketemu kan 6 kelompok itu. Jadi tentunya mereka menyambut gembira. Karena apa? Karena yang kita awal tadi, lahan mereka kan mereka tidak bisa berusaha nih, karena tidak boleh membakar lahan. Nah, lalu di sini yang istilahnya itu sebenarnya nih, kata Bupati, ini tidak ada yang seluruh Indonesia seperti program gerakan kita tanam padi gogo ini. Nah, yang khusus yang karhutla ini. Jadi kita melakukan pendampingan. Nah, jadi di situ kita lakukan pendampingan, lalu juga kita beri benihnya, lalu kita beri pupuknya, lalu ada pestisida, insektisida, herbisida, dan juga ada kita kasih beras, dan juga pembersihan lahan.
disambut dengan sangat baik berarti ya Pak oleh Iya, para masyarakat. mereka. Ya, Pak, Jadi karena apa? Kita waktu yang Agustus, September, Oktober ini kan mereka buka lahan deh. Tetapi mereka tidak bisa apa istilahnya itu untuk langsung nanam. Karena apa? Karena kan kemarau. Walaupun alhamdulillah ini mulai sudah ada hujan. Tetapi kan belum, kalau istilahnya intensitas itu masih belum. Nah, akhirnya mungkin di Oktober ini kan mereka buka lahan. Nah, buka lahan ini kita arahkan kelompok tani untuk melakukan pembersihan lahan. Mereka tuh diupah itu. Jadi kelompok tani itu diupah. Nah, nanti mereka itu kalau misalnya ada kelompok lain, mereka lagi yang mengerjakan, jadi istilahnya gotong royong tetapi diupah. Nah, lalu tetapi dalam pembersihan lahan itu belum bisa ini mereka untuk nanam. Nah, untuk berapa bulan ini kita kasih beras. Itu 1 hektar itu jumlahnya adalah 80 kilo. Jadi kalau satu bungkus itu 10 kilo jadi 8 bungkus. Jadi bukan satu orang, jadi hamparannya. Jadi kalau misalnya 2 hektar berarti dia dapat 60. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, setelah iklan berikut ini saya ingin bertanya mengenai potensi pertanian di daerah pegunungan. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Selain program pendampingan pembukaan lahan tani, Pemkab Tabalong informasinya juga akan memberikan bantuan benih padi. Nah, Pak Fahrul bisa dijelaskan maksud dari diberi bantuan benih padi tersebut seperti apa nih Pak? Jadi benih padi yang kita berikan ini adalah benih varietas lokal. Jadi varietas lokal yang punya kita ini kan ada namanya Siam Tipung, Rindu Menangis, terus juga Cantik Manis, mungkin kawan-kawan ada Mayang, ada Sibuyung itu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita berikan benihnya itu. Baik, Bapak untuk di daerah utara Tabalong nih Bapak, ada berapa banyak atau banyaknya luasan lahan yang dimanfaatkan petani di lahan pegunungan nih Bapak? Jadi sesuai topografi Tabalong ini kan kalau kita lihat di RPJMD kita ini kan luasnya sekitar 3.550.000 hektar lah itu sekian. Nah, di situ didominasi oleh hutan itu sekitar 65%. Lalu di bawahnya itu sekitar 21% itu perkebunan, lalu sekitar 6% sekian itu pertanian. Jadi pertanian itu ada lahan basah, lahan kering. Nah, di utara itu tentunya kan banyak yang khususnya di Bintang Ara itu hampir kalau luas lahannya itu 1.000 sekian, paling luas itu yang itu gunung itu. Nah, jadi kalau di daerah utara itu memang variatif. Nah, jadi untuk pemanfaatan lahan kalau di utara itu sebenarnya dulu itu adalah perkebunan dan padi gitu. Nah, jadi sebenarnya dominannya perkebunan. Nah, mungkin seiring waktu kan ada perubahan. Nah, untuk yang khusus kita bicarakan pada hari ini memang itu sedikit aja yang kenapa? Karena untuk istilahnya itu padi gunung ini kan sekarang kan tidak boleh yang untuk bercocok tanam kan tidak boleh sembarangan kan membakar. Nah, ini akhirnya itu untuk yang itu memang sedikit itu Lalu bagaimana Bapak sejauh ini pemanfaatan lahan tersebut? Apakah bisa dikatakan sudah maksimal? Ya, kalau berdasarkan luas lahan mungkin masih banyak potensi yang bisa kita garap itu. Baik, Bapak sejauh ini nih Bapak, bagaimana Bapak melihat ancaman karhutlah khususnya bagi para petani di daerah pegunungan nih Pak? Ya, menurut kami tentunya pasti terdampak karena mereka
ingin bertanam tetapi tidak diperbolehkan dengan melakukan pembakaran itu. Yang penting kita dorong terus yang kawan-kawan kelompok tani yang melakukan cocok tanam yang di lahan gunung ini, kita dengan kerjasama dengan kawan-kawan Polri, TNI, juga dengan kawan-kawan stakeholder lainnya, BPD juga, ini kita memberikan selalu melakukan pendekatan persuasif bahwa melakukan pembakar lahan itu tidak baik. Nah, tetapi kita memberikan solusi. Nah, solusi ini yang sekarang nih ingin kita berikan kepada kelompok tani yang ini. Baik, Bapak, ada istilah konsep land clearing area pertanian nih Bapak. Apakah sama dengan konsep program pendampingan pembukaan lahan tani nih Pak? Sebenarnya itu bagian dari program pendampingan. Jadi punya kita kan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Dari situ kan yang kita saat ini yang kita ingin kerjakan itu kan ada salah satunya adalah pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan yang seperti kita sampaikan tadi itu diberikan upah harian mereka oleh kelompok taninya. Iya. Nah itu. Baik, bagaimana teknologi dan inovasi dapat membantu petani di lahan gunung ini mengatasi tantangan termasuk resiko dari karhutla nih Bapak? Ya, menurut kami ini ide brilian dari Pak Bupati ya, berkaitan ini bagaimana beliau punya ide bagaimana kita di Tabalong ini supaya pangannya terjaga. Pangan terjaga tetapi tetap mematuhi aturan atau kaidah yang berlaku. Nah, contohnya seperti tadi kita yang karhutla ini, akhirnya yang kawan-kawan di yang bercocok tanam di lahan gunung itu ya mereka kita berikan solusi tadi. Solusinya artinya nanti kita berikan mereka beras 1 hektar itu 80 kilo. Nah, lalu nanti yang khusus kelompok tani yang melakukan pembersihan lahan itu nanti kita kasihkan ini, tadi saya lupa, itu langsung ke rekening mereka. Jadi kita kelompok tani itu buka rekening, kita langsung transfer. Nah, seperti itu. Baik, ada beberapa hal lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi pemirsa kita rehat dulu sebentar dengan jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Nah, Bapak, kita berbicara tentang program pendampingan pembukaan lahan tani tersebut. Kira-kira nih Pak, sampai kapan nih akan dilaksanakannya nih Pak? Tentunya kan kita program ini yang menurut kami inovasi tadi kan, inovasi ini tentunya kan kita akan melihat dulu hasilnya, kita evaluasi. Tetapi menurut kami ini hal yang baik ya. Tapi kita berkeinginan jangan sampai mudah-mudahan di yang akan datang ini jangan ada karhutla juga kan. Cuma kan kita ini iklim ya, iklim. Nah, tapi apabila misalnya seperti hal yang seperti ini, tentunya inovasi yang gerakan di lahan gunung ini tentunya kita akan lakukan seperti ini, mungkin dengan anggaran yang lebih besar seperti apa itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa bekerja sama Bapak untuk mencapai keberlanjutan dan juga mengurangi resiko dari karhutla nih Bapak? Ya, karena di pengembangan usaha tani di lahan gunung ini tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri karena banyak sekali stakeholder yang terkait. Jadi yang seperti kami sampaikan dari awal tadi, tentunya kita harus bekerja sama dengan kawan-kawan dari eksternal, misalnya TNI, Polri, kawan-kawan stakeholder terkait, misalnya BPD, kecamatan, terus kita instansi kita juga penyuluh semuanya, masyarakatnya, camatnya, semuanya, sampai ke RT juga ya kan. Jadi kita saling bekerja sama lah itu.
Baik, terakhir Bapak, harapan nih, berbicara tentang harapan masa depan usaha tani di lahan gunung, terutama terkait dengan isu karhutlah. Baik. Ya, kami berharap dengan gerakan usaha tani di lahan gunung ini, ya kami berharap para petani atau kelompok tani yang mendapatkan bantuan ini kan tentunya harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin, karena banyak kawan-kawan yang mohon maaf belum bisa menerima ini karena keterbatasan anggaran. Jadi kami berharap yang menerima ini betul-betul bisa memanfaatkannya, terus juga sesuai lah menurutilah aturan-aturan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang pendampingan dari dinas, dari penyuluh, dari kawan-kawan camat, mungkin juga dari kawan TNI Polri lah. Jadi mereka tuh harus aktif berkomunikasi apabila terjadi suatu hal, harus bisa langsung memberitahukan, jadi supaya kita bisa memecahkan suatu masalah. Jadi mudah-mudahan program ini bisa meningkatkan taraf hidup mereka, lalu juga desa kerawan pangan berkurang, lalu indeks ketahanan pangan Kabupaten Tabalong ini terjaga. Nah ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Semoga dengan adanya program pendampingan pembukaan lahan tani dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga dapat menekan resiko terjadinya karhutlah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Fahrul Razi yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog setiap hari Rabu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.